Halo, ketemu lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran untuk kelas 12 MIPA, Matematika Peminatan. Baik, Ibu akan share. Sekarang yang akan Ibu bahas adalah mengenai distribusi peluang. Semoga dengan video pembelajaran ini kalian lebih menyukai matematika karena kamu merasakan mudahnya belajar bersama Ibu Rosidawati MPD. Baik, inilah video pembelajaran yang akan Ibu bagikan distribusi peluang binomial. Apa ciri-ciri distribusi peluang binomial? Distribusi peluang binomial di kelas 12 MIPA Matematika Peminatan, konsep dasar yang harus kamu pahami adalah mengenai peluang yang sudah dipelajari di kelas 11. Sebelumnya di video yang Ibu bahas mengenai perbedaan antara permutasi dengan kombinasi ya. Sekarang coba kita lihat apa yang akan Ibu sampaikan, apa sih arti dari distribusi binomial. Ya, distribusi peluang binomial memiliki ciri-ciri yang sangat mudah kamu pahami. Yang pertama adalah percobaan dilakukan berulang-ulang atau dikatakan eksperimen. Kalau eksperimen itu sebuah percobaan tapi dilakukan berulang-ulang, ya. Eksperimen. Nah, sekarang setiap percobaan yang kedua nih mempunyai dua kemungkinan hasil. Hasilnya cuma dua kemungkinan, itu ciri-cirinya. Yang ketiga, kemungkinan hasil dari setiap percobaan itu sama. Yang keempat, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain atau yang berikutnya. Artinya itu saling independen. Mungkin kamu membaca ini atau Ibu bacakan nggak ngerti, aduh blank begitu ya. Maksudnya misalkan seperti ini. Seorang siswa harus menjawab 10 pertanyaan. Nah, nanti dibahas dalam slide berikutnya. 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama, nah, siswa akan menjawab pertanyaan pertama kan? Pertanyaan pertama ini dianggap sebagai sebuah percobaan. Pertanyaan kedua ini juga sebuah percobaan. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, setiap percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil. Misal, siswa itu menjawab pertanyaan nomor 1. Kemungkinannya hanya, bagus, benar atau salah. Betul nggak? Nah, selain itu kemungkinannya tidak ada, hanya dua kemungkinan hasil. Ciri-ciri distribusi peluang binomial yang ketiga adalah kemungkinan hasil dari setiap percobaan bukan pencobaan, percobaan sama. Hasilnya tuh sama, maksudnya bisa benar, bisa salah. Percobaan yang kedua, siswa menjawab pertanyaan yang kedua, bisa benar, bisa salah. Itu artinya hasilnya sama, bisa benar, bisa salah. Pertanyaan ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Kalau 10 pertanyaan, kemungkinan hasilnya cuma bisa benar dan bisa salah. Itu ciri-cirinya. Ya. Kemudian yang keempat Ibu bacakan. Hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain. Siswa menjawab soal nomor 1, misalkan benar. Lalu menjawab soal nomor 2. Bisa benar, bisa salah. Betul nggak? Menjawab soal nomor 3, bisa benar, bisa salah juga. Tidak dipengaruhi dengan soal-soal sebelumnya. Itu maksudnya independen.
ya, atau bebas, tidak dipengaruhi, hasilnya tidak dipengaruhi dari percobaan-percobaan sebelumnya. Itulah ciri-ciri sebuah peluang binomial, ya. Peluang dari binomial didefinisikan, nah, N di sini jumlah percobaan. Percobaan, jangan pencobaan. Kalau pencobaan kan dalam hidup biasa. Dalam setiap pencobaan pasti ada jalan keluar. Demikian pun percobaan, percobaan demi percobaan, percobaan berarti sebuah eksperimen, ya. Peluang dari nilai variabel random yang acak yang ditanyakan, jadi peluangnya banyak. Misalkan tadi siswa harus menjawab 10 pertanyaan. Betul? Pilihan ganda misalkan ya, 10 pertanyaan. Peluang dari variabel random itu acak. Yang ditanyakan misalkan gini, Ibu tanyakan, berapa peluang siswa menjawab 6 pertanyaan benar, 6 pertanyaan, tapi dengan benar dari 10 pertanyaan tersebut. Nah, itu contohnya. Berarti kan peluang X sama dengan, kalau 6 pertanyaan benar berarti 6. Nah, sama dengan, nah ini definisi dari apa? N faktorial dibagi N kurang X faktorial kali X faktorial. N-nya itu banyaknya percobaan. Percobaan, RR. Senang banget sama pencobaan. Jangan senang sama pencobaan. Ya, RR. N, lepaskanlah dari pencobaan. N kurang X kali X. X-nya contohnya 6. Nah, jadi gini maksudnya. Seorang siswa harus menjawab 10 soal pilihan ganda. 10 soal ya. Soal 1 bisa benar dan salah. Soal 2 bisa benar dan salah. Soal 3 bisa benar dan salah. Soal 4 dan seterusnya sampai soal 10 bisa benar dan salah. Nah, misalkan yang ditanyakan tentukan peluang dari nilai variabel random yang ditanyakan, variabel acaknya misalkan tentukan peluang dari siswa menjawab 6 pertanyaan dengan benar. 6 pertanyaan dengan benar. Dia menjawab 6 pertanyaan dari 10 kan? 6 pertanyaan dari 10. Bisa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul nggak? Bisa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, 6 pertanyaan kan? Bisa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bisa 8. Betul nggak? Atau bisa 1, 2, 3. Terus 6, 7, 8. Bermacam-macam. Tapi yang jelas, di sini ada permutasikah atau ada kombinasi? Jangan menghafal tapi pakai logika. Misal seorang siswa menjawab 6 pertanyaan dari 10 itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu nomor 1 dia kerjakan dan benar. Nomor 2 benar, nomor 3, 4, 5, 6. Lalu Ibu acak nih, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 6, 5, 1, 2, 3, 4. Diacak, dibolak-balik. Apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 6, 5, 4, 3, 2, 1 sama nggak? Dibolak-balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 1, 2, 3, 6, 5, 4 misalkan. Atau 5, 4, 6, 1, 2, 3. Siswa mengerjakan dulu dengan benar 1, 2, 3. Terus nomor 6, 5, 4. Atau 4, 5, 6, 1, 2, 3. Sama nggak? Sama, bagus. Kalau sama dibolak-balik berarti
kombinasi. Bagus, kombinasi. Definisinya adalah N faktorial. N itu banyaknya percobaan per N kurang X faktorial dikali X faktorial dikali P-nya peluang sukses. Peluang sukses. Suksesnya di sini adalah menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, dipangkatkan X, benarnya berapa kali, dikali Q. Q-nya adalah peluang gagal. Nah, ini penjelasannya ya. Peluang gagal Q-nya, P-nya peluang sukses. Kalau peluang suksesnya setengah, berarti peluang gagalnya 1 kurang setengah sama ya, setengah. Peluang itu dalam semesta kan 1 hasilnya, paling besar 1. Bagus. Kamu mungkin masih bingung. Nanti kita bahas di dalam soal, di slide berikutnya. Yang jelas, ciri-ciri peluang binomial 1, percobaannya dilakukan berulang-ulang atau dikatakan eksperimen. Yang kedua, setiap percobaan mempunyai 2 kemungkinan hasilnya. Yang ketiga, kemungkinan hasil dari setiap percobaan sama. Kemudian yang keempat, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama, hasil yang diperoleh nih, percobaan pertama, tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang berikutnya atau yang lainnya. Atau dikatakan saling independen. Ya, jelas? Bagus, sekarang kita lanjutkan dengan soal berikutnya, supaya kamu paham mengenai maksud daripada. Nah, inilah soal yang Ibu maksud. Coba lihat. Ibu bacakan terlebih dahulu. Sebuah tes terdiri dari 10 pertanyaan. Ada tes, misalkan tes matematika, 10 pertanyaannya. Dan 10 pertanyaan itu bentuknya adalah pilihan ganda. Kalau pilihan ganda jelas ada optionnya. Dengan 4 pilihan. Optionnya 4 A, B, C, D. Nomor 1 ABCD, 2 ABCD, 3 ABCD, dan seterusnya. Sebagai suatu eksperimen, Anda memilih jawaban secara acak. Eksperimen nih, dilakukan eksperimen secara acak. Gitu ya. Menjawab secara acak. Tanpa membaca pertanyaannya. Berapa? Tanpa membaca pertanyaannya, ada 10 soal, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dijawab ya. A, B, C, sembarang begitu tanpa membaca. Pertanyaannya, berapa peluang Anda menjawab 6 pertanyaan dengan benar? Jadi, kan kalau menjawab secara acak nih ya, bisa saja 6 benar, bisa 5, 4, bisa juga benar semuanya, bisa juga salah semuanya, tapi itu kan semua memiliki peluang. Nah, sekarang Ibu berikan contoh kalau ternyata setelah menjawab secara acak, ternyata 6 pertanyaan dijawab dengan benar. Nah, berapa peluangnya begitu? Ya. Ini adalah distribusi peluang binomial. 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama bisa benar, bisa salah. Betul? Pertanyaan kedua bisa benar, bisa salah, dan seterusnya. Sama, berulang-ulang 10 pertanyaan. Nah, tetapi di sini adalah soal pilihan ganda. Ada 4 option, A, B, C, D. Kalau menjawab, misalkan kunci jawabannya A, dia menjawab A berarti benar. A, B, C, D. Nah, kalau 4 option, ya, ada 4 pilihan kan? 4 pilihan. Jawaban yang benar, misalkan A nih, benar nih. Cuma 1. Kalau misalkan B-nya benar, ya tetap cuma 1 kan? 1 dari 4 berarti berapa?
1/4 peluang menjawab dengan benar untuk satu pertanyaan. Satu pertanyaan, peluang menjawab dengan benar 1/4. Betul? Itu peluang suksesnya menjawab dengan benar 1/4 karena satu jawaban dari 4 option. Betul? Kalau peluang gagalnya, gagal itu berarti menjawab, gagal berarti tidak menjawab dengan benar atau menjawab salah. Peluangnya 3 option itu kan, misalkan A-nya benar. Yang salah kan B, C, D. Berarti peluangnya 3 dari keseluruhan, 3/4. Itu peluang gagal. Peluang gagalnya 3/4. Atau caranya, peluang menjawab dengan benar kan 1/4. Siswa menjawab dengan benar satu soal nih, 1/4. Soal kedua 1/4 juga dong. Soal ketiga 1/4 juga. Soal keempat 1/4 juga. Itu peluang sukses, peluang menjawab dengan benar 1/4. Kalau peluang gagal atau menjawab salah, boleh 1 kurangi 1/4. Karena 1 itu peluang keseluruhan. Peluang kejadian sebuah peristiwa adalah 1 maksimal. 1 kurang 1/4 sama dengan 3/4. Boleh ya? Jadi sukses di sini adalah menjawab pertanyaan dengan benar. Peluang suksesnya adalah 1/4 karena ada 4 pilihan jawaban yang benarnya cuma 1 dari 4 option. Berarti peluang suksesnya 1/4. Sedangkan peluang gagal, nah, atau 3 option dari 4, 3/4 atau 1 dikurangi 1/4, 3/4. Ya, itu peluangnya sama dari setiap percobaan menjawab soal nomor 1. Peluang suksesnya 1/4, gagalnya 3/4. Nomor 2, peluang suksesnya 1/4, yang gagalnya juga 3/4. Sama berulang-ulang terus, ya, berulang-ulang terus. Itu salah satu ciri distribusi binomial. Peluangnya juga menghasilkan hasil yang sama sampai 10 kali di sini karena ada 10 pertanyaan, ya. Eksperimen ini adalah eksperimen binomial dengan banyaknya percobaan yang berulang-ulang, yaitu N-nya adalah 10. 10 soal, 10 pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah, jika menjawab secara acak tanpa membaca soal, tentukanlah peluang menjawab 6 pertanyaan itu dengan benar. 6 pertanyaan dengan benar. Sekali lagi, P peluang, ini bukan permutasi ya, ini bukan. Tapi P peluang 6, menjawab 6 benar dari 10 pertanyaan. Jadi peluangnya berapa siswa itu secara acak menjawab benar? 6 benarnya dari 10 pertanyaan. Nah, tentulah menggunakan sama dengan C10-6. Nah, ini kombinasi ini. Kombinasi 10-6 maksudnya apa? Dari 10 soal itu, dia menjawab 6 pertanyaan dengan benar. 10 C6. Kenapa kombinasi bukan permutasi? Karena, ayo jawab. Misalkan siswa menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan dibolak-balik 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama nggak? Sama. Nah, kalau dibolak-balik sama, urutannya tidak diperhatikan, berarti menggunakan kombinasi 10C6. 10C6 atau C10,6, 10 faktorial dibagi 10 kurang 6, 4 faktorial dikali 6 faktorial. Dikali, nah, kali peluang sukses. Suksesnya 1/4, peluangnya kalau satu soal. Tapi ini menjawab 6 pertanyaan benar. Berarti 1/4, mungkin saja nomor 2, misalkan ya, menjawab benar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4
pangkat 6. 6 kali, seperempat kali seperempat kali seperempat kali seperempat, 6 kali. Atau seperempat pangkat 6 dikali peluang gagalnya. Gagal, kan nomor 1, peluang suksesnya seperempat, tapi bisa juga kan gagal, betul nggak? Kalau nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, misal ya, itu benar, 7, 8, 9, 10, gagal kan? Nah, gagal. Berarti 3/4 peluang gagalnya. 3/4, 4 kali kan? 7, 8, misalkan nomor 7, 8, 9, 10. 3/4 kali 3/4 kali 3/4 kali 3/4. 3/4 pangkat 4. Gitu. Nah, ini ya pasti dong jumlahnya 6 tambah 4, 10. Ya. Kombinasi. Bu, kenapa begini, Bu? Nggak ngerti, Bu, dikali. Kalau kamu coba dengan bilangan yang kecil, kamu hitung satu per satu pasti benar ya. Sama seperti konsep permutasi kombinasi yang sudah Ibu jelaskan di awal. Dihitung satu per satu, itu pasti benar. Nah, ini kombinasi dihitung 4 faktorial, 6 faktorial. 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. 6 faktorialnya nanti dicoret. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 kali 2-nya 8, 8 coret, 3-nya coret, 9 bagi 3 coret, tinggal dihitung, 210, ini 3 pangkat 4-nya 81, dibagi 4 pangkat 10, dihitung, berarti 210 kali 0, berapa? Hasilnya 0,016. Nah, inilah salah satu contoh soal yang menyangkut distribusi peluang binomial. Jadi jawabannya, peluang siswa tersebut menjawab 6 pertanyaan dengan benar dari 10 pertanyaan dengan secara acak tanpa menjawab adalah 0,016. Ya, jelas ya? Ini contoh yang Ibu berikan di video ini, nanti Ibu berikan lagi contoh-contoh berikutnya di video yang lain. Selamat mencoba, semoga sukses. Coba soal